Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, mengingat mati menapaki jalan suci. Seorang laki-laki Ansor datang kepada Nabi dan bertanya tentang kriteria orang yang paling bijak dan paling cermat dalam hidupnya. Nabi Muhammad SAW bersabda atau menjawab, orang yang paling sering mengingat mati dan lebih banyak bersiap untuk menghadapinya, dialah orang yang berhasil mencapai kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Itulah yang ditanyakan oleh laki-laki Ansor kepada Rasulullah tentang siapakah orang yang bijak dan paling cermat dalam hidupnya. Jawab Nabi adalah orang yang sering mengingat mati dan lebih banyak mempersiapkan menghadapi kematian. Dialah orang yang berhasil mencapai kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Sahabatku, dalam sehari-hari kematian seringkali diingatkan ketika musibah itu menimpa. Ketika sebab-sebab kematian begitu nyata di depan mata. Padahal kematian datang setiap saat. Kematian sangat dekat dengan kita, sedekat hidup yang kita jalani. Ketika gempa melanda Yogyakarta pada tahun 2006, tepatnya 27 Mei 2006, banyak yang serentak mengingat Tuhan dan mengingat mati. Mereka baru menyadari bahwa kematian ternyata begitu dekat. Tiba-tiba orang yang tak pernah ke masjid menjadi rajin sholat ke masjid. Alhamdulillah. Mata batinnya mendadak terbuka. Alhamdulillah. Untuk menghadap dan menangkap cahaya keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi benarkah momen gempa itu mampu menarik orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah? Seminggu setelah peristiwa gempa terjadi, saya menyaksikan keadaan yang sebaliknya. Beberapa orang kembali kepada rutinitas kehidupannya. Mereka tidak lagi ke masjid untuk sholat atau mengingat Allah. Mereka tidak lagi berbuat baik kepada orang tua untuk mengingat Allah. Memang seperti kebanyakan orang di Yogyakarta, mereka masih trauma dan mudah ketakutan ketika mendengar suara gemuruh. Tapi trauma itu tampaknya lebih disebabkan ketakutan dirinya akan kehilangan kenyataan yang masih tersisa. Ketakutannya bukan merupakan refleksi ketakutan spiritual dalam menghadirkan Allah ke dalam kehidupannya. Bahkan ada sebagian orang yang masih saja melanjutkan aktivitas maksiat, menghisap keringat orang lain, membohongi orang lain, mencari hak orang lain, mencuri hak orang lain, dan sebagainya.
keadaan pun seperti dulu lagi. Tuhan Allah hanya dikumandangkan di tempat-tempat suci atau majlis taklim. Begitu orang kembali ke rutinitas harian seperti di kantor, toko, mal, sebagai perusahaan, Allah tak pernah ditampilkan sebagai narasumber etis dalam membuka kebijakan dan mengambil keputusan. Nah, saudaraku, mestinya menghadirkan Allah ke dalam kehidupan kita. Tidak harus menunggu gempa bumi, tidak harus menunggu musibah. Ingatlah, kematian tidak harus didahului dengan momen-momen penderitaan. Sebab kematian akan selalu datang dengan berbagai tanda. Dalam kondisi apapun, kita mesti membuka pintu iman, cahaya ilahi masuk ke dalam jiwa kita. Jika cahaya telah masuk ke hati, hati akan terbuka dan menjadi lega. Begitulah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya yang dikatakan bahwa Ibnu Jarir, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, orang-orang lalu bertanya, apa tanda-tanda untuk mengetahui kematian? Rasulullah menjawab, tanda-tandanya adalah mengharap penuh perhatian ke kampung kekal atau akhirat. Tidak terberdaya oleh maya pada dan bersiap-siap menghadapi kematian sebelum ajal menjemput. Guru Samurai Yogya, Yagu Tejima no kami juga pernah berkata, barang siapa mengenal kematian, ia juga mengenal hidup. Barang siapa melalaikan kematian, ia juga melalaikan kehidupan. Nah, mengingat kematian bagi saya adalah jalan menuju kesucian, pintu kerinduan dan kedamaian. Masya Allah. Akhirnya kita mengingat pesan Imam Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, sungguh orang arif akan senantiasa mengingat mati baginya. Kematian adalah saat berbahagia bersama kekasihnya. Dan seorang pencinta tak akan pernah melupakan janji pertemuan dengannya. Masya Allah, begitu indahnya kata-kata Imam Ghazali ini. Semoga kita bisa menemui Allah dalam keadaan mencintainya. Allahumma ij'alna hubban lillah. Allahumma ij'alna mahbubun lillah. Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuka. Ahbibni fi hayati wa mamati ilaika ya Allah ya arhamar rahimin. Saudaraku, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bijak dalam menjalani hidup. Yaitu orang yang senantiasa mengingat kematian. Dan lebih banyak beramal untuk menghadapi hari akhirat. Itulah orang yang cermat dalam hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, mengingat mati menapaki jalan suci. Seorang laki-laki Ansor datang kepada Nabi dan bertanya tentang kriteria orang yang paling bijak dan paling cermat dalam hidupnya. Nabi Muhammad SAW bersabda atau menjawab, orang